Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita memuji kebesaran Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran jarak jauh PJJ dari rumah untuk mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan oleh Pak Nasir. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau menaungi kita nanti di pada mahsyar, insyaallah amin. Baik para siswa sekalian, kelas 10 di semester genap siswa SMK Muhammadiyah Bungoro, kita lanjutkan pembelajaran untuk di bab 2 ini, organisasi Muhammadiyah. Setelah yang lalu di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas secara singkat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Untuk hari ini kita sudah pindah materi di bagian E, yaitu struktur persyarikatan di Muhammadiyah. Yang namanya struktur karena dia organisasi pasti punya struktur atau susunan kepengurusan daripada persyarikatan Muhammadiyah. Kalau berbicara struktur, berarti dia berbicara tentang kepengurusan. Kepengurusan ini mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Mulai dari pusat sampai ke daerah. Nah, itu yang disebut dengan struktur. Dan struktur persyarikatan Muhammadiyah itu diatur dalam anggaran dasar Muhammadiyah, tepatnya di pasal 9. Yang bunyinya, persyarikatan bergerak dalam wilayah NKRI dan tersusun dalam tingkatan. Tingkatan yang dimaksud mulai dari yang terendah yaitu disebut dengan ranting. Apa itu ranting? Adalah kesatuan anggota, kesatuan orang-orang yang ada dalam Muhammadiyah di suatu tempat atau kawasan. Anggaplah kita di sini yaitu kelurahan, ya, desa. Nah, itu bisa menjadi kelompok ranting, kelompok anggota dalam kesatuan yang disebut dengan ranting. Naik sedikit disebut dengan cabang, pimpinan cabang, ya. Kalau pimpinan cabang, kesatuan ranting, berarti kesatuan beberapa desa, beberapa kelurahan. Biasa kita sebut dengan kecamatan, ya, kecamatan kalau dalam struktur pemerintahan itu untuk cabang. Yang ketiga naik lagi daerah, pimpinan daerah namanya. Kalau daerah boleh disebut dengan kota atau kabupaten. Disebut dengan kota atau kabupaten. Itulah disebut dengan pimpinan daerah. Naik lagi ke tingkat wilayah. Sudah bisa ditebak, kalau sudah tadi kabupaten, berarti berikutnya di wilayah ini adalah provinsi. Jadi wilayah ini kesatuan dari seluruh kabupaten yang ada di provinsi tersebut. Yang terakhir, yang kelima adalah pusat. Biasanya ditempatkan di ibu kota negara atau ditunjuk suatu wilayah tertentu. Kalau di Muhammadiyah, pimpinan pusatnya ada dua. Satu di Yogyakarta dan satu di Jakarta. Itu disebut dengan kesatuan wilayah dalam negara. Sedangkan di pasal 7 disebutkan bahwa wilayah daerah cabang dan ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan pusat. Yang kedua, di pasal 7 ini dalam hal luar biasa PP dapat mengambil sebuah keputusan. Itulah di struktur persyarikatan Muhammadiyah menurut pasal 9 dan pasal 7 di persyarikatan Muhammadiyah. Ini untuk lebih detailnya saya sudah buat susunan gambarnya. Silahkan siswa sekalian perhatikan. Ini gambaran sederhana daripada struktur persyarikatan Muhammadiyah. Yang namanya pimpinan pusat dimulai dari pusat 1. Lalu terdiri dari beberapa wilayah tergantung provinsinya
ada tidak pimpinan wilayahnya? Kalau di Muhammadiyah 34 pimpinan wilayah karena memiliki 34 provinsi, ya. Kita berhitung dari situ. Daerah, cabang, ranting, dan anggota. Minimum anggota di setiap ranting cabang itu 15. Cabang nanti berdiri cabang kalau dia punya ranting. Nanti ranting berdiri ketika dia punya anggota minimum 15. Itulah materi untuk struktur Persyarikatan Muhammadiyah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.